Baik, pemirsa, sekarang kita ke pembahasan kedua ya. Kalau menurut ini setahu aku ya, kalau misalnya Laksamana Cheng Ho ini adalah seorang Muslim ya, yang datang dari negeri Cina dan memang datang ke ke Indonesia itu salah satunya adalah berdagang niat awalnya. Berdagang gitu ya. Betul sekali. Tapi kisahnya lebih inspiratif lagi, makanya kita akan bahas lebih dalam. Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Siapakah Laksamana Cheng Ho? Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Jalur perdagangan Indonesia semakin luas dengan dibukanya jalur sutra. Jalur ini dibuka oleh armada dari Tiongkok dalam pimpinan Laksamana Cheng Ho. Tahukah Anda pemirsa bahwa Laksamana Cheng Ho juga menjadi salah satu penyebar agama Islam di Indonesia? Namun masih banyak di antara kita yang belum mengetahui secara jelas siapakah sebenarnya Cheng Ho tersebut? Lalu, mengapa sampai banyak sekali peninggalan Cheng Ho di Indonesia? Siapakah sesungguhnya dia? Berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkannya. Cheng Ho lahir sekitar tahun 1371 di Provinsi Yunnan. Orang tuanya memberi nama Ma He, namun nama kecilnya adalah Man Sanpo, atau yang dalam dialek Fujian diucapkan sebagai Sampo. Ia dilahirkan dari pasangan Ma Hazi dan ibunya Wen sebagai Hui, yaitu etnis Tionghoa yang sebagian besar adalah Muslim. Maka ia sejak kecil sudah beragama Islam. Kakek dan ayahnya juga telah menunaikan ibadah haji. Seperti yang diketahui, kata haji dalam dialek Mandarin mengacu pada kata haji. Keluarga Sampo adalah pengikut dari Sa'ad bin Abu Waqqas yang diutus Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam di Tiongkok. Bahkan konon, pamannya telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjadi sahabat Rasul. Ayah beserta kakek Cheng Ho telah menunaikan ibadah haji. Cheng Ho pun ingin mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Sampai akhirnya cita-cita Cheng Ho terwujud untuk menunaikan ibadah haji dalam perjalanan ekspedisinya yang ketujuh sekitar tahun 1431. Karena terlahir di keluarga Muslim, banyak ilmu agama yang telah didapatkannya sejak kecil, sehingga Cheng Ho menjadi ulet, rajin, dan bijaksana. Saat dinasti Ming menguasai Yunnan, banyak pemuda yang ditangkap dan dijadikan kasim atau abdi kaisar. Sampo yang waktu itu berumur 11 tahun pun diabdikan ke Raja Zhu di Istana Beiping yang sekarang dikenal Beijing. Ketika menjadi kasim, Sampo berhasil menunjukkan keberaniannya seperti saat memimpin perebutan tahta melawan Kaisar dinasti Ming. Antara tahun 1405 hingga 1433, Kaisar Zhu mengadakan ekspedisi armada laut ke beberapa penjuru dunia dengan tujuan mengembalikan kejayaan Tiongkok, mengontrol perdagangan dan memperluas pengaruh di Samudra Hindia. Sampo menawarkan diri untuk melaksanakan misi ekspedisi tersebut, dan Kaisar Zhu menyetujuinya. Disinilah Sampo mulai dikenal dengan nama Laksamana Zeng He atau Laksamana Cheng Ho. Pemirsa beriman, di tahun 1405 inilah armada yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi pertamanya. Pelayaran pertama Cheng Ho ini merupakan seabad sebelum pelayaran pelaut pemberani dari Eropa Vasco da Gama. Walaupun jika dibandingkan kapal Vasco da Gama berukuran lebih kecil, yaitu depan panjang 23 meter, lebar 5 meter, sedangkan Laksamana Cheng Ho sekitar 122 meter dengan lebar 52 meter, yaitu depan panjang 23 meter, lebar 50 meter. Pada ekspedisi pertamanya ini, armada Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai hingga ke Asia Tenggara, atau semenanjung Melayu, Sumatera, dan Jawa. Lalu di ekspedisi kedua di tahun 1407-1409, dan ekspedisi ketiga di tahun 1409 hingga 1411 yang mampu mencapai India dan Sri Lanka. Pada ekspedisi keempat sekitar tahun 1413-1415, berhasil mencapai Teluk Persia, Arab, dan Afrika Timur. Jalur ini diulang kembali dalam ekspedisi kelima pada tahun 1417 hingga 1419. Kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi keenamnya
pada tahun 1421 hingga 1422, dan ekspedisi terakhir dilakukan pada tahun 1431 hingga 1433 yang berhasil mencapai Laut Merah. Selama perjalanannya, Laksamana Cheng Ho memberikan hadiah kepada daerah yang dikunjunginya, berupa porselen, sutra, dan barang lainnya. Bahkan ketika di Ceylon, ia membangun monumen 3 agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Pemirsa beriman, Laksamana Cheng Ho di Indonesia memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Terlihat dari jumlah etnis Tionghoa mencapai ratusan ribu dan hampir merata di wilayah Nusantara, terutama wilayah pesisir Pulau Jawa. Laksamana Cheng Ho tercatat 7 kali datang ke Indonesia di tempat yang berbeda-beda. Tempat favorit Cheng Ho dalam setiap ekspedisi yakni pesisir Palembang, pesisir Jawa, dan wilayah Majapahit. Tak heran jejak sejarah Cheng Ho di ketiga wilayah ini cukup banyak. Mulai dari Masjid Cheng Ho, kelenteng, kampung etnis Tionghoa, seni batik Tionghoa, seni ukir, sastra, dan sejumlah unsur kebudayaan lainnya. Ekspedisi Cheng Ho di wilayah Nusantara dimulai dengan mendarat di kawasan Samudra Pasai pada tahun 1405, 1408, dan 1412 Masehi. Kemudian Cheng Ho memberi hadiah dari Kaisar Yongle sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Samudra Pasai berbentuk lonceng raksasa Cakra Dunia yang berbentuk stupa dan dihiasi tulisan Cina Arab yang kini lonceng tersebut disimpan dalam Museum Aceh. Salah satu perjalanan Cheng Ho di Indonesia yang cukup menarik adalah di saat ia mendarat di Pulau Jawa pertama kali, tepatnya tahun 1406 di daerah Majapahit. Saat itu terjadi perang saudara antara Majapahit dengan Blambangan. Walaupun saat itu sempat terjadi insiden kecil yang mengakibatkan 170 pasukan Cheng Ho tewas terbunuh, namun pada akhirnya Cheng Ho mampu mendapatkan kerajaan Blambangan dan kerajaan Majapahit melalui jalan damai. Cheng Ho dikenal sebagai Muslim yang taat. Bahkan selama melakukan ekspedisi di berbagai daerah, ia tidak pernah melewatkan untuk sholat berjamaah dengan para awak rombongannya. Pemirsa, fakta sejarah lainnya menyebutkan bahwa dalam ekspedisinya, Cheng Ho bukan hanya mengusung misi persahabatan, namun juga membawa aspek dakwah dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Metode dakwah yang diterapkan Cheng Ho cukup unik, bukan dengan mengadakan tempat dakwah dan sebagainya, melainkan dengan menanamkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari masyarakat pada tempat yang dikunjungi, sehingga menjadi contoh perilaku seperti saling menghargai dan toleransi. Selain itu tak jarang juga Cheng Ho berbagi ilmu agama dengan membaur dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat, baik itu berdagang maupun bercocok tanam. Laksamana Cheng Ho dikenal sebagai sosok Muslim yang memiliki wawasan dan pemikiran terbuka dalam mengemban amanah demi hubungan kemanusiaan, sehingga tidak terjadi lagi pembeda-beda baik itu etnis, budaya maupun agama, sehingga ajaran Islam dapat mudah diterima masyarakat dunia kala itu. Pemirsa, sejumlah fakta sejarah yang ditemukan inilah yang membuat misteri keislaman Laksamana Cheng Ho